Dipersembahkan oleh Di tengah gencarnya upaya pemerintah bersama rakyat memutus rantai penyebaran wabah COVID-19, ternyata persoalan merebaknya informasi bohong menjadi persoalan tersendiri. Ya, informasi hoax. Keberadaan informasi yang tidak valid tersebut memicu gejolak di tengah masyarakat, sehingga masyarakat semakin dicekam rasa takut dan semakin tak percaya terhadap informasi yang diberikan bahkan oleh pemerintah. Persoalan berita bohong atau hoax di masa sekarang sejatinya tidaklah berbeda jauh dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menjadi korban dari keganasan informasi bohong atau hoax tersebut. Bagaimanakah sikap Rasulullah dalam menghadapi hoax? Dan bagaimana pula tuntunan baginda Rasulullah dalam menepis hoax yang beredar di tengah masyarakat? Dan sudah tentu dengan tidak mengurangi nilai kita dalam beribadah kepada Allah. Alhamdulillah masih bersama saya Erik Yusuf dan Bang Mucle di acara Satukan Saf Indonesia edisi spesial Celoteh Kang Erik Yusuf. Tadi kita sudah lihat ada VT ya mengenai ketika di zaman Rasulullah SAW bagaimana sih menghadapi yang namanya berita-berita hoax gitu ya. Karena memang kalau di dalam surah Al-Hujurat ada yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binnaba'in fatabayun. Ini kan sebetulnya kisahnya begini. Ketika Rasul mengutus seseorang Wain bin Uqbah untuk mengambil zakat di Bani Mustalik. Ketika Waid ini berangkat, beliau ini merasa bahwa dulu saya pernah membunuh orang di Bani Mustalik waktu perang. Jangan-jangan saya datang ke sana nanti bakal diperangin lagi, bakal dibunuh dia. Akhirnya dalam ketakutan itu dia nggak jadi deh, pulang dia bilang, bahkan lapor bahwa saya ini mau dibunuh. Padahal belum tentu terjadi. Belum tentu kan, dia masih praduga kan. Nah akhirnya Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid periksa tuh, tabayun, teliti, apa benar apa enggak. Ditelitinya dari mana? Itu Bani Mustalik masih sholat nggak, masih ibadah yang benar nggak, dan lain-lain. Ketika masih ibadah benar nggak mungkin, tapi kalau udah enggak boleh jadi gitu. Dari situ makanya kita bisa lihat bagaimana sih menghadapi yang namanya informasi pada masa lalu. Belum lagi tadi ilmu hadis ya di zaman setelah Rasulullah SAW, bagaimana para ulama melihat hadis, lihat rawinya, lihat sanadnya, lihat segala macamnya, jadi tidak langsung diambil. Nah sekarang nih Prof, gimana ini semua pemirsa semuanya udah pakai smartphone semuanya, bahkan sampai yang di pinggir-pinggir semuanya ya, semua. Betul. Pakai YouTube dan lain-lain. Gimana caranya mereka itu bisa tenang menyebarkan informasi tanpa nanti ini termasuk hoax misalnya. Nah itu gimana sih, ada kiat-kiatnya Prof? Pertama, kalau kita harus cari sumber-sumber yang tadi yang bisa ditabayun juga. Oh, gitu. Misalnya sumber-sumber yang bisa dimintain pertanggungjawaban, dan kemudian juga isinya itu masuk akal, logis. Jadi harus lengkap, ada harus dari lengkap, mana bisa. gitu ya. Kalau ini kalau di WhatsApp ya, ini kan ya. yang paling banyak di Ya, itu kan WA, WhatsApp ya. Itu kalau foto, video, kemudian nggak jelas ini fotonya Sumbernya. diambil kapan. Jadi when-nya nggak jelas. Where-nya nggak jelas. Dimana? Video juga begitu. Oh, ini ada video. Ini baru saja ini orang meninggal COVID di pinggir jalan. Padahal itu belum tentu COVID dan juga belum tentu di situ. Ini yang lagi viral yang itu kan? Itu mungkin udah bulan lalu, tahun lalu gitu kan. Tapi orang, nah itu makanya tadi fatabayun tadi betul sekali bahwa memang harus tabayun, harus diklarifikasi. Klarifikasi, diteliti, Tanya. ditanya. Maka di media sosial ini seringkali nggak bisa
nggak ada yang mau ditanya dan nggak ada yang bisa ditanya. Dan nggak bisa jawab juga. Nggak bisa jawab juga, karena dia juga ternyata orang yang nyebarin juga cuman Dia nggak nyebarin tahu aja juga. nggak tahu. Iya. Ini dari mana? Kapan? Seru-seruan. Oh saya nggak tahu. Hanya ngambil dari tetangga sebelah Iya, atau apa betul. gitu kan. Tapi kan efeknya jadi takut semua orang itu. Justru makanya Undang-Undang ITE itu yang dikenakan sanksi hukuman itu adalah penyebarnya. Yang pertama Penyebarnya. Oh. Penyebarnya. Oh, yang penyebarnya menyebarkan. ya? Siapapun yang menyebarkan. Oh, jadi berbahaya juga. Karena juga. memang efek itu menjadi menakutkan dan efek itu Menyesatkan, ya? menyesatkan itu karena penyebarnya. Hati-hati ya. Kalau saya mandi, mohon maaf kalau mandi saya tetap telanjang, Ya. ya kan. Tapi kan tidak saya ambil foto. Ya. Kebetulan ada terfoto orang. Yang nyebarkan dong yang bermasalah, Iya, ya kan. iya. Karena nggak ada niat dari yang mandinya untuk Iya, nyebarin. kita mandi di betul. sungai misalnya Iya, begitu karena betul. memang ada yang ngambil terus disebarkan. Yang nyebarkan. Yang Jadi, ngambil nggak kena tuh. yang ngambil tergantung ininya, Tergantung apa, niat, dia mau ikut nyebarin apa enggak. Dia nggak sengaja dan sebagainya kan bisa saja. iya. Tapi kalau yang nyebar itu kan Nyebarin. apa Oh, iya, niatnya? betul. Nyebar kalau udah niatnya memang sengaja untuk Ataupun tidak sengaja pun kena, Prof. kalau di dalam undang-undang ITE harus sengaja. Jadi yang Sengaja. sengaja Nggak menyebarkan. mungkin nggak sengaja. Tapi gimana dikatakan tidak sengaja kalau Anda nyebarkan sampai ke 20 Iya. orang gitu Prof, kan. keklik, Prof. Keklik. Sekarang bisa dihapus, Pak. Oh iya benar-benar Sekarang direct bisa for everyone ya, dihapus. betul, Makanya betul. sekarang orang mengatakan maaf itu tidak sengaja. Kenapa nggak dihapus? Prof, tadi ada pertanyaan menarik dari Mbak Edis tuh. Tentang masalah aplikasi yang Oh ya, bagaimana Prof, tuh? ini kan kita selama pandemi corona kemarin dan bahkan sampai saat ini kan Prof ya, kita kan memang dilarang keluar rumah. Kita taat sama pemerintah, akhirnya kita nih sering sekali hampir tiap hari kajian melalui Zoom meeting. Ya, gitu ya. ada kajian, bahkan mungkin ada meeting juga gitu. Kemudian kan sempat ada beredar berita bahwa yang di handphone mempunyai aplikasi Zoom di delete m-bankingnya, yang punya m-banking di delete Zoom-nya, kemudian uninstall. Soalnya bisa membobol rekening kita. Enggak lah, kalau itu terlalu jauh. Itu terlalu Karena jauh, itu enggak kan? Sistemnya berbeda. Sistem berbeda. Tapi memang Zoom itu bisa berbahaya kalau misalnya PIN dan ID-nya bisa diketahui oleh orang lain. Oke. Gitu. Dan katakanlah, apalagi kalau kita kajian misalnya kajian Ya, Al-Quran atau betul. pengajian, ID dan passwordnya dibuka, Ya. semua orang tahu. Kita nggak bisa ngontrol siapa aja yang Betul. pakai Zoom. Iya, iya, betul. Itu malah bisa tiba-tiba ada yang upload gambar porno. Iya, katanya kemarin begitu, seperti itu yang iya, iya, terjadi. Itu betul, yang betul. berbahaya. Dan Berbahaya. juga kalau di pemerintahan Ya. memang dilarang menggunakan Zoom. Kenapa? Oh. Karena kan rahasia. Oh iya ya, kalau pemerintah Kalau betul, sudah betul, rahasia betul. kemudian Iya. data-datanya diambil, Iya, kan betul. berbahaya. Iya, Jadi iya, data-data itu yang diambil, Iya, bukan data jadi pribadi bukan ya. rekening kita di m-banking yang diambil ya. Untuk sementara ini sampai sekarang Kominfo mengatakan itu tidak. Oke. Akan lebih aman lagi kalau Zoom itu kemudian di-private-kan. Jadi ada pilihannya itu dipakai iya, untuk private. iya, iya. Jadi betul-betul hanya 10 mereka orang yang- gitu ya, ya, 10 jangan orang. Dan ada semacam klarifikasi terhadap siapa yang menggunakan, siapa yang ikut gitu ya. Iya, waktu pas ini Ada bisa. yang pakai password juga kan kalau Ya. mengundang itu kan. Memang pakai Iya, password. memang Tapi pakai biasanya password. memang kadang Memang suka pakai password. tersebar kan, Kang Erik misalkan gini, kayak saya ini nanti jam 7 saya ada kajian undangan. Ada tertulis sih mohon registrasi, artinya Iya. mendaftar kepada admin gitu kan. Cuman saya izin dulu, boleh nggak saya ajak kakak saya? Boleh, kita masukin nama. Dan biasanya waktu Zoom meeting kan ada nama-nama kita tuh. Nah kalau yang tidak ada namanya, apa tidak ada fotonya, biasanya ini siapa? Seperti Prof bilang, konfirmasi dulu ya Prof. Kalau tidak berkenan, bisakah orang itu kita outkan atau? Sekarang Adminnya pemerintah bisa. sedang bersama-sama dengan BUMN Ya. menyiapkan milik Indonesia. Ya. You Meet Me namanya. You Jadi Meet itu Me. kalau Ini bisa nih. kalau bisa supaya yang dalam kondisi seperti ini tidak hanya dari luar. Zoom Betul. itu kan dari luar negeri. Betul. Kenapa? Ya. Kita punya sendiri. Oh sudah. Ini sedang diupayakan supaya kemampuannya tidak kalah dengan Zoom. Oke, Nah, baik kita ada- tunggu nih Prof. Ini nih tambah seru nih. Apalagi tadi ada aplikasi yang sedang disiapkan oleh pemerintah Indonesia Ya, itu yang milik saya mau nanya Indonesia. tuh, Nah, kena- kita iya. harus kemudian mencintai produk-produk Indonesia. Indonesia. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya Erik Yusuf di acara Satukan SAF Indonesia edisi Celoteh. spesial. Celoteh Kang Erik Yusuf. Satukan SAF dalam keragaman, merindu menuju yang satu, satukan SAF. Dipersembahkan oleh